Sebelum kita masuk ke bab 1, buku ini mengajak kita mengenal konsep bekerja sebagai penyembahan. Salah satu hal yang menyedihkan sehubungan dengan masalah iman dan pekerjaan ialah memisahkan iman dari pekerjaan. Artinya, kita masih berpikir untuk hidup secara dualistik, memisahkan iman kita dari kehidupan sehari-hari. Jika kita hidup secara dualistik, artinya orang-orang di sekitar kita akan kehilangan kesaksian penting tentang kuasa iman yang mengubahkan setiap aspek hidup kita, termasuk dalam cara kita membuat keputusan-keputusan kerja. Dualisme adalah persoalan manusia yang sudah ada sejak dulu kala. Pemikiran ini diawali dengan tulisan-tulisan Plato. Dalam tulisan Tepaido, Plato menggambarkan tubuh sebagai penghalang bagi orang yang ingin menjadi bijaksana. Plato berpendapat, akan budi tidak dapat dipercaya, dan tuntutan-tuntutan fisik seperti makan dan minum hanya menghabiskan waktu seseorang. Plato berpendapat bahwa orang-orang yang mengejar kebijaksanaan harus menolak tubuh sekeras mungkin. Plato memisahkan jiwa dari tubuh. Alkitab jauh lebih holistik dalam memperlakukan manusia. Di dalam kitab Kejadian, Allah membuatkan pakaian untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa, untuk memberi rasa aman, nyaman dan juga menghilangkan rasa malu. Konsep kebangkitan tubuh dan jiwa menolak pandangan Platonik. Gnostikisme, yang menganggap dunia materia harus dipisahkan dari yang rohani, selalu menjadi ancaman bagi kekristenan. Gnostikisme modern memisahkan antara yang sakral dan sekuler, antara hari Minggu dan hari Senin, antara beribadah, menyembah dan bekerja. Bahaya lain dari pemikiran Gnostikisme ialah kita bisa menganggap pekerjaan kita tidak penting bagi Tuhan. Kita menganggap Tuhan hanya peduli pada hal-hal rohani seperti membaca Alkitab, melayani di gereja, melakukan kegiatan misi, berdoa dan mengabarkan Injil. Pemikiran ini juga berkesimpulan bahwa Allah tidak peduli dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dengan siapa kita berbicara, apa yang kita lakukan atau bagaimana cara hidup kita. Tapi benarkah Tuhan seperti itu? Tentu saja Allah peduli dengan setiap aspek hidup kita, dan caranya menunjukkan kepedulian itu yang paling jelas adalah melalui Yesus. Allah yang menjadi daging manusia. Yesus datang dan tinggal di antara kita. Dia makan dan minum, bercakap-cakap dan menjalin persahabatan. Dia hidup, berinteraksi, mati dan bangkit kembali dengan tubuh yang baru. Jadi, kita punya pilihan. Apakah kita menganggap pekerjaan kita tidak berarti bagi Tuhan? Apakah kita merasa bersalah karena bekerja di dunia sekuler, dan bukan masuk sekolah Alkitab dan melakukan pekerjaan Injil? Atau, apakah kita rindu menyembah Tuhan melalui pekerjaan kita? Apakah kita rindu melayani Tuhan dan orang lain melalui cara kerja kita, pilihan-pilihan yang kita buat, dan perlakuan kita terhadap orang lain? Pilihan itu sebenarnya berada di antara menyembah pekerjaan atau menyembah Allah melalui pekerjaan kita. Ironisnya, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, kita membuat pekerjaan tidak dalam kendalinya dan kita akhirnya menyembah pekerjaan, bukan menyembah Tuhan. Dampak dari menyembah pekerjaan atau workaholic itu signifikan. Akibat gila kerja kita bisa menderita kelelahan, depresi, stres, kecanduan dan rusaknya relasi dengan sesama. Sesungguhnya, bekerja tidak pernah diciptakan untuk menjadi sumber pemenuhan semua keinginan dan kepuasan kita. Kita harus merubah pandangan bekerja untuk hidup. Menjadi hidup untuk bekerja. Sejak awal, Tuhan menciptakan pekerjaan sebagai hal yang baik. Sebagai bagian dari hakikat manusia yang diciptakan segambar dengan Allah yang kreatif dan bekerja. Semua pekerjaan-pekerjaan dilakukan dalam kerja sama dengan Allah, sebagaimana terungkap dalam kitab Kejadian 2. Sejak semula, upacara pengorbanan adalah sarana menyerahkan hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Kita dirancang untuk membawa hasil terbaik dari pekerjaan kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Teguran nabi-nabi di Perjanjian Lama banyak yang berkaitan dengan penyalahgunaan pekerjaan, perlakuan yang tidak adil, perbudakan, penimbunan harta dan bukan berbagi kekayaan, kerakusan dan pemerasan dengan riba. Tema-tema ini masih berlanjut di Perjanjian Baru. Paulus 2 kali meminta kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk tentunya pekerjaan kita. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dan dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
Pandangan Alkitab tentang bekerja seharusnya membuat perubahan nyata dalam pekerjaan kita. Perubahan sikap akan membawa dampak yang sangat besar. Kita perlu menyadari Allah sebagai tujuan kita yang sesungguhnya dalam bekerja, dan memastikan pekerjaan kita berada dalam kendalinya. Ketika kita bekerja, setiap aktivitas, setiap perjumpaan, setiap perkataan yang diucapkan ataupun dituliskan, dipersembahkan bagi Tuhan dengan ucapan syukur atas hak dan kesempatan boleh bekerja bagi Dia dan orang lain. Bahan pemikiran tindak lanjut. 1. Bab ini menantang cara hidup kita yang terkadang dualistis. Adakah suatu hal yang secara jelas-jelas atau tersamar sudah Anda bedakan sebagai hal yang sakral atau sekular, rohani atau jasmani, dan baik atau buruk? 2. Saat menulis surat, Paulus terkadang juga seperti membuat pembedaan antara kehidupan rohani dan jasmani. Perhatikanlah Galatia 5 ayat 16-25. Morgan Guyton berpendapat bahwa ayat-ayat ini bukan berbicara tentang roh itu baik dan daging itu buruk, tetapi tentang hidup yang dipenuhi roh versus kematian yang tanpa roh. Bagaimana pendapat Anda ketika membaca ayat-ayat ini? 3. Roma 12 ayat 1 dan 2 berbicara tentang seluruh hidup kita yang dijalani sebagai penyembahan kepada Tuhan. Cobalah dan tuliskanlah ayat-ayat ini dengan kata-kata Anda sendiri dengan memasukkan pekerjaan Anda, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. 4. Apa pekerjaan Anda, dan apa perbedaannya, jika Anda memikirkan pekerjaan Anda sebagai tindakan penyembahan bagi Tuhan? Selamat! Kita baru saja berhasil menyelesaikan bab pendahuluan. 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Dengan penyertaan Tuhan, bab-bab berikutnya menanti untuk kita taklukkan.